Memasuki bulan Desember seperti ini biasanya akan ramai wacana di masyarakat, termasuk di media sosial ya, tentang boleh nggak sih mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain gitu ya. Nah, di sini saya tidak ingin spesifik kepada agama apa gitu ya, karena biasanya sih yang ramai itu ya bulan Desember, makanya saya nyebutkan bulannya aja gitu ya. Nah, di sini saya nggak ingin membahasnya dari sisi agama karena saya bukan ahli agama ya, kawan. Saya mencoba mendekati dari sisi akal aja ya, dari sisi logika gitu. Nah, orang beragama itu saya ibaratkan seperti kita sedang menuju puncak gunung ya, makanya saya gambarkan seperti ini. Jadi orang beragama itu kan ingin menuju ke Tuhannya gitu. Nah, jalan menuju ke Tuhannya itu saya ibaratkan seperti kita berjalan ke puncak gunung gitu ya. Nah, dalam perjalanan kita menuju puncak gunung itu kita akan menemui ya berbagai jalur ya, terutama persimpangan-persimpangan ya kawan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah jalur mana sih yang benar gitu ya. Nah, di sini saya nggak akan menunjukkan kalian jalur mana yang benar ya, tapi di sini saya menganalogikan bahwa dari 3 jalur ini misalkan ya, itu hanya satu aja yang benar gitu ya. Contohnya misalkan jalur yang ini ya. Nah, ini ujungnya nanti akan sampai ke puncak gitu ya. Sedangkan jalur lain ya, kita nggak tahu pada akhirnya nanti akan mencapai jurang misalkan. Kemudian jalur lain misalkan akan menuju ke sarang penyamun misalkan. Nah, sekali lagi kita sebagai umat beragama yang pasti itu yakin bahwa agama kita yang paling benar ya, itu ya kawan. Jadi saya itu kurang setuju kalau ada orang yang ngomong semua agama sama. Itu enggak bisa kawan. Karena apa? Setiap umat beragama harus yakin bahwa agamanya itu benar ya. Dan tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain, kan seperti itu. Itulah yang disebut toleransi ya. Seperti saya yakin bahwa agama saya benar ya. Kemudian ada kawan lain yang bilang enggak, agama saya paling benar ya, itu terserah karena itu menurut keyakinan kita masing-masing ya. Nah, ini diperkuat ya. Jadi saya mohon izin untuk sedikit ya mengutip ayat ya kawan. Yang satu dari agama Islam, yang satu dari agama Kristen, karena itu 2 agama yang terbesar. Saya akan tuliskan di sini. Nah, dari kedua ayat tersebut ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa ya masing-masing agama itu sebetulnya mengklaim agama itulah yang paling benar, dan itu tidak perlu dipermasalahkan karena agama adalah ranah pribadi. Saya yakin saya yang paling benar, kalau kamu yakin kamu yang paling benar ya, itu terserah gitu ya kawan. Nah, pada akhirnya kembali ya kita akan bahas ini ya kawan. Nah, karena kita yakin bahwa jalur kita yang benar, anggaplah kita ini berada di jalur A ya kawan. Nah, kemudian kita yakin bahwa agama lain adalah jalur B dan kemudian jalur C. Sebetulnya sih masih banyak yang lainnya ya kawan, tapi kita anggaplah A, B, dan C. Sekarang bayangkan ya, ketika kalian sedang berjalan di jalur A dan kalian yakin bahwa jalur ini akan menuju puncak yang benar. Nah, sedangkan kemudian ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kemudian memilih jalur B dan C. Yang mana kita yakin bahwa jalur B dan C ini menuju ke jurang dan sarang penyamun. Ya. Sekarang bayangkan ya, apakah ya misalkan ini di kejadian nyata, apakah kalau kalian yakin dan tahu persis bahwa jalur kalian yang benar, apakah kalian akan mengucapkan selamat kepada orang B dan C ini? Jadi misalkan sama-sama bawa HT ini. Oke, selamat ya, ayo semangat gitu ya. Nah, dengan demikian ya, ketika nih bayangkan ya suatu saat maka kita tibalah di puncak ini. Maksudnya kita ini udah tiba di tujuan kita ya. Kalau udah tiba di tujuan artinya udah akhirat ya kan. Seandainya kita udah tiba di sini, lalu kemudian ternyata kita yang benar gitu ya kan. Ternyata 2 orang ini memilih jalur yang salah gitu ya. Nah, ketika kalian tadi memberikan semangat, ayo semangat ya gitu. Maka orang yang berada di jalur B ini ya, seandainya dia bisa ngomong, dia pasti ngomong, kenapa kamu dulu ngasih aku semangat padahal kamu tahu jalur kamu yang benar. Kan seperti itu kira-kira ya. Jadi akhirnya kembali ya kawan, kita ke topik awal, yaitu boleh nggak sih ngucapin selamat hari raya kepada orang yang beragama lain. Jadi saya mengumpamakan seperti itu tadi ya.
Kalau kita tahu bahwa mereka itu salah, kalau kita memang sayang kepada mereka, ya jangan diselamatin, jangan diberi semangat, ya. Kenapa? Suatu saat misalkan kita yang terbukti benar, maka di sini seandainya mereka tertangkap di sarang penyamun, seandainya mereka masuk ke dalam jurang, mereka pasti ngumpat kita. Kenapa kamu dulu nggak ngingetin saya? Padahal kamu tahu itu jalurmu itu yang benar, pasti kita akan dikatain seperti itu, ya kan? Makanya saya sendiri ya pribadi, saya memilih tidak pernah mengucapkan selamat hari raya kepada umat yang beragama lain, ya kawan. Karena itu saya nggak mau suatu saat mereka akan nuntut saya, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya jalan yang benar, kayak gitu ya kawan. Nah mungkin dari kalian ada yang berpendapat, Pak beragama nggak usah terlalu fanatik lah. Gitu. Nah gini kawan, di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya ya, bahwa fanatik itu menurut saya nggak masalah. Yang penting kita tetap bertoleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu seperti ya contohnya nih, misalkan di depan saya juga punya tetangga yang beragama lain ya. Misalkan mereka membuat kegiatan keagamaan yang mana kawan-kawan atau saudara mereka berkumpul, lalu mereka parkir di depan rumah saya atau di halaman saya, itu nggak masalah bagi saya. Nah itulah toleransi ya. Jadi bagi saya toleransi itu adalah memberi ruang ketika mereka minta gitu ya. Tapi bukan berarti kalau mereka nggak minta lalu kita bantu-bantuin ya. Jadi ibaratnya ini tadi, si A ini udah tahu bahwa B dan C salah, tapi dikasih semangat, malah dikasih, oke lah ini saya kasih kalian peralatan biar kalian makin lancar, tapi menuju jurang gitu ya. Jadi itu ya kawan pandangan saya gitu ya. Nah sering juga saya dengar ya kawan-kawan ya, ada orang yang mengatakan, nah semua agama itu tujuannya sama kok, Tuhannya sama, hanya jalurnya aja yang berbeda-beda. Nah ini saya katakan bahwa orang yang ngomong seperti ini, itu orang yang tidak mau belajar ya. Karena apa? Kalau mereka mau belajar, kemudian membaca kitabnya, itu pasti dikatakan bahwa yang benar itu ya hanya satu gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan semuanya benar, itu artinya ya dia malas untuk membaca gitu aja ya kawan. Nah di akhir video ya kawan, saya ingin menjawab satu pertanyaan sebelumnya pernah dialamatkan ke saya. Katanya, Pak bagaimana sih memilih agama berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah banyak orang yang mengatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu tidak sejalan, dimana itu saya tidak setuju ya kawan, karena kita ini dianugerahi akal itu untuk berpikir gitu ya, sehingga dengan akal ini kita bisa memilih mana agama yang benar gitu ya. Tapi di sini saya tidak ingin mengarahkan kalian ke agama tertentu ya. Tapi kalian silakan ya pelajari bagaimana aturan-aturan yang ada dalam suatu agama. Jadi kalian jangan melihat penganutnya. Penganutnya bisa salah ya. Ada contohnya nih ya, di suatu kumpulan keagamaan ternyata para pemukanya itu melakukan sodomi besar-besaran gitu ya, mohon maaf ya kan. Nah jangan kalian lihat dari situ ya, tapi kalian pelajari, baca kitabnya ya, kemudian aturan-aturannya apakah logis gitu ya, apakah masuk akal gitu. Nah baru dari situlah kalian bisa memahami. Jadi saya sendiri ya kawan, itu meskipun dari kecil itu memeluk agama, tapi saya sempatkan untuk mendengar apa sih kata orang gitu ya. Jadi jangan mau hanya dicokokin aja ya, dicokokin ini terus ya. Kita juga harus berpikir, benar nggak sih itu yang dicokokkan kepada kita. Nah kalau nggak benar ya kita lepeh ya istilahnya ya. Nah pada akhirnya saya tidak bisa memaksakan ya agar kalian mengikuti cara berpikir saya ya, karena kembali, karena beragama ini adalah ranah privat ya, pribadi, yang mana kita tidak perlu saling memaksakan ya. Nah saya buat video ini sebetulnya ya salah satunya juga sebagai penjelasan, mungkin ada teman saya di masa lalu sampai masa sekarang ataupun tetangga ya yang kebetulan nonton video saya ini bisa memahami kenapa saya tidak mengucapkan selamat hari raya kepada kawan atau saudara kita yang beragama lain ya. Jadi alasannya seperti ini tadi, seandainya saya yang benar menuju ke puncak gunung yang benar ya, saya tidak ingin ya suatu saat ternyata kawan-kawan yang akhirnya berakhir di titik yang salah itu akan menyalahkan saya karena memberi semangat pada mereka kepada jalur yang salah ya, seperti itu ya. Nah kalian mungkin berpendapat ya, loh Pak ya kalau Bapak yang benar, kalau Bapak yang salah ya udah terserah ya kawan. Seperti saya bilang,
agama itu adalah kepercayaan masing-masing. Tapi sekali kalian memegang satu agama, maka yakinilah bahwa itulah yang paling benar. Nah, kemudian dengan memahami logika seperti ini, maka ketika kita mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain, maka meskipun kita sambil tersenyum, sambil terlihat muka bahagia, maka sebetulnya di balik itu kita sedang menjerumuskan mereka ke jurang kesalahan. Dan kayaknya akhir-akhir ini familiar ya kawan, dengan muka tersenyum namun di belakangnya menggarong. Yaitu apa? Seperti para politisi ya, yang mana yang suka membagi-bagikan amplop, suka membagikan sembako di depan ketika pemilihan, lalu ketika mereka terpilih, maka mereka akan menggarong uang rakyat, menggarong uang negara untuk kepentingan pribadi. Jadi ingat, untuk pemilu tahun depan jangan sampai memilih pemimpin yang seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari konten kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.